Apa-apa dibicarain, apa-apa dibicarain, apa-apa dibicarain, yo, apa-apa dibicarain, apa-apa dibicarain, apa-apa dibicarain. Halo bro, Halo bro, mantap bro. kita bincang apa ini di podcast pertama kita? Asik podcast hari ini. Ini mau namanya apa nih podcastnya? Apa ya? Nanti lah, pikir carry. Ah, tadi dia carry. Pikir carry aja. Aduh. Kita mau ngobrol apa nih bro? Nah, kita itu mau ngobrol yang trending aja kali ya. Yang trending mungkin trendingnya 3 bulan lah. Itu apa ya bro? Udah Piala Dunia. Oh Piala Timnas ya lagi hangat-hangatnya nih. STY dipecat. oh, Saya dipecat gratis sama gerbong kereta produksi Belanda. deh produk enggak. Iya dong. Itu dipecat mendadak. Itu rasanya sedikit nggak sih ya? Ya ibaratnya tuh kayak belum dipanggil HRD ya. Hah? eh Kita kerjanya bagus, tiba-tiba dikasih kerjaan yang bukan harusnya kerjaannya kita, terus nggak sesuai target, dipecat. Padahal itu bukan penilaian menurut saya. Hmm. Itu apa namanya? Nggak sesuai target itu karena tadi ya 5 tahun ya katanya itu 5 tahun tidak ada prestasi nol apa sama sekali nol apa gimana itu? Sebenarnya prestasinya kan diukur dari mana ya? Dari tolak ukurnya tuh mana dulu? Maksudnya kayak kalau berdasarkan piala memang STY nggak sementara yang Indra Safri ya. Indra Safri si kelompok umur kayaknya raja ya kelompok umur Indra Safri gitu. Tapi dilihat dari potensi masa depan dan pondasi yang sudah ditancapkan selama 5 tahun, potong generasi, terus juga ya naturalisasi pemain-pemain diaspora yang high class itu masuk, kan terbukti kemarin di Piala Dunia, kualifikasi kan Piala Asia masuk, Piala Dunia masuk, bahkan kita lolos loh 2027 tanpa kualifikasi loh di Piala Asia. Itu sebenarnya prestasi ya. Prestasi lah. Udah lama kita gak main di Piala Asia, kemarin kan baru. Berarti yang bilang nol prestasi itu mungkin buzzer ya. Yang bilang no prestasi kan tergantung ininya loh, apa tolak ukur ya. Kalau tolak ukurnya itu berdasarkan piala ataupun apapun itu ya mungkin nol prestasi. Ntar bro ada iklan. Shopee COD, Shopee COD. Karena kita lagi di Bayar tempat langsung di tempat. Tongkrongan ya ini guys ya. iya Lu di sangat luar biasa. luar biasa di pusat kota. Jadi ada abang-abang Shopee lewat bawa macam ada Shopee lewat ya. Nah, mungkin kita bisa di Nedos Holes. Baru pertama kali podcast sudah mau di endorse Shopee ini. Alhamdulillah dong. Tapi kalau dilihat menurut kamu ya, menurut kamu bro, STY digantikan Freeport tentu jadi ini ya, jadi perbincangan kalangan. Polemik yang luar biasa ya. Iya, polemik. Yang responnya mungkin mayoritas negatif ya. Mayoritas negatif, tapi juga sisi positifnya ada. Karena kan gerbong pemainnya pemain-pemain diaspora ya, pemain-pemain naturalisasi yang tentunya dari Belanda. Terus juga kemarin kan STY apa namanya nggak bisa bahasa Inggris kan. Katanya ya memang nggak mau belajar kali ya. Apa memang nggak bisa atau memang nggak mau belajar gitu ya. Iya, Aduh itu sebenarnya mungkin bagi sebagian orang apa ya memang harus atau enggak sih ya sebenarnya itu loh. Kita tuh harus memang bisa bahasa daerah ya bisa daerah yang kita ya, ya. ya terbukti kan karena gerbong Belandanya itu kan 3 ya. Ada Gilbert head coach, terus juga ada Alex Pastor yang taktikal, terus satu jadi Lanzat yang keturunan Maluku yang bisa bahasa Indonesia, yang jadi jembatan. Kan gini sih menurut itu gokil nggak sih itu orang dengan apa ya track record yang mungkin
buruk kali ya, rekod untuk melatihnya ya, track record-nya buruk, tapi dengan sebegitu berani yang katanya itu datang pada saat tidurannya mereka ya, saat hari itu agamanya mereka menemu dari Tobir dengan track record yang seperti itu, dia tuh gila nggak sih bisa mau menggantikan STY yang sudah 5 tahun, atau mungkin dia tuh nggak mungkin gila, atau mungkin dia tuh nggak tahu, atau mungkin memang orang yang penantang gitu loh, menantang sekali, berani sekali ke Indonesia. Ya apa mereka nggak tahu nih, Vision Indonesia itu sangat nomor satu kesopanannya. Tadi ngemut. Sekali. Tapi menariknya adalah ketika ketika aku dapat lihat di Twitter ya, Patrick Kluivert kabarnya Fabrizio Romano kan yang "Here we go" Patrick Kluivert. Aku lihat ini perjudian sih, bagiku tuh perjudian karena ya STY membangun pondasi Indonesia itu 5 tahun, potong generasi, terus juga keundangan pemain gitu, bahkan kayak pemain-pemain debutan ya, kayak Calvin Verdong caps-nya belum kebanyak Ricky Ridho malah. Tapi Patrick Kluivert datang, tapi, sepaket gitu, nggak sendiri. Kalau mungkin sendiri mungkin aku bilang gila sih. Ini 3 orang gitu, 3 orang yang menggantikan 1 orang. Ya bandingannya Itu kan baru kali ini. Waktu pertama kali kan kita nggak tahu dia 3 orang. iya, kita nggak tahu ya, tapi ya sebetulnya kalau kalau sepengetahuan aku, eee, media-media Belanda itu bilang kayak harusnya malah Alex Pastoor yang jadi pelatih utama, karena Alex Pastoor itu dengan caps-nya, dengan, eee, pengalaman melatih di beberapa klub di Belanda, di Liga Belanda itu banyak gitu, jauh lebih banyak daripada Patrick Kluivert yang sebelumnya jadi pelatihnya Curaçao, sebelumnya lagi jadi pelatih di Liga Turki kalau nggak salah. Tapi, Kluivert itu nggak ini loh, nggak jelek-jelek banget. Kalau di Turki itu dia bahkan di peringkat 7 atau 8 ya, eee, membawa klub itu kalau nggak bangkrut klub ya, atau nggak ada masalah finansial, mungkin masih bisa bertaing gitu. Jadi menurut lo tuh ya itu sesuai dengan track record-nya ya. Studi ke sendiri. Nah, itu juga jadi pertanyaan yang sangat wow ya, kenapa, brand ambassador Bukan studi ya, mempertaruhkan mempertaruhkan nama besarnya dia loh, dia tuh Indo legend kan. dengan apa namanya, dengan STY yang tadinya 5 tahun, dia mau masuk dalam waktu yang aduh singkat banget ya, 3 bulan. Heeh, Wah, gokil banget 3 bulan. 3 bulan dan kita lihat persiapannya seperti apa nanti ya. Dan menurut mungkin ini apa tadi saya bilang, mungkin yang paling panas itu kan tadi Alex Castor ya. Cuman nah itu tadi yang gokilnya adalah dia yang paling berani ya. Iya, Dan memang di Twitter di Coca-Cola sendiri apa klub sebelumnya sisi positifnya dia adalah ya dari nama besarnya dia. Ya itu memang mungkin tidak baik dalam melatih ya. Kalau nama besarnya itu yang bisa membawa orang-orang hebat tersebut. iya ya. Tapi kalau kalau dipikir-pikir juga ini segi branding ya, segi branding-nya tuh ada itu. Kenapa Erick Thohir, Pak Erick gitu ya, Pak Erick Thohir ini mau ngasih potensi untuk Patrick Kluivert jadi pelatih, karena aku pikir, eee, Indonesia tuh belum sebesar itu. Ranking kita berapa juga? 127 loh. Walaupun ya kita negara besar, negara yang harus bangga dengan, potensi yang kita miliki ya, tapi di 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 FIFA atau berapa kita udah berapa kali loh di-banned. Kemarin masalah sebelumnya dualisme, masalah sebelumnya lagi Kanjuruhan yang belum selesai sampai sekarang ya. Pokoknya shout out untuk, korban-korban Kanjuruhan yang harus diperjuangkan sampai detik ini. Nah, datangnya Patrick Kluivert itu juga akan menjadi cerminan dari negara-negara Asia Tenggara lainnya. Level kita udah bukan Asia Tenggara, level kita udah langsung menatap ke Piala Dunia. Kita udah besok 2027 udah langsung bersaing sama Piala Asia, bukan Piala Kiki ya, AMF, aduh. Kayak Dan dan kayak kayak aku pikir juga targetnya kemarin nggak masuk akal, Filipina dengan pemain muda itu nggak masuk akal menurut aku ya.
Nah, poinnya kenapa Patrick Kluivert? Karena Patrick Kluivert itu hmm, dia bisa menggait pemain-pemain diaspora lainnya. Contoh, Jairo Ridwald, mantan pemain Crystal Palace. Akhirnya dia mau. Oleh Romeni yang memang udah datang kemarin di pertandingan terakhir lawan apa ya? Yang kita kalah. Kayaknya ada oleh Romeni lawan Jepang. Itu datang kan. Nah, akhirnya dia lagi di proses. Dan satu lagi nih kabarnya Mikael Becker, pemain yang udah juara Europa League mau datang juga. Semakin datang pemain-pemain berkualitas, otomatis kan national pool-nya kan juga semakin rata nih. Karena kayak gini, bayangkan Kevin Dix cedera, kita masih punya Sandy Walsh. Sandy Walsh cedera, kita masih punya yang lainnya lagi, Eleano. Tiga di belakang tuh masih bisa loh. Dan pemain-pemain ini versatile, pemain-pemain yang bisa dipasang di berbagai posisi. Kevin Dix bisa jadi TM, Kevin Dix bisa jadi CB, bisa jadi LM, bisa semuanya gitu. Dan itu yang dibutuhkan. Sekarang bayangin kalau nggak ada itu semua, ya mohon maaf ya, bukan 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 mendikreditkan pemain-pemain Liga 1 ya, tapi ya potensinya kan kamu tahu sendiri gitu. Dan memang harus ditingkatkan kan liganya biar supaya pemainnya itu jadi sama gitu. Kualitasnya tuh sama sama pemain-pemainnya di luar gitu. Ini apa yang sebenarnya dilakukan oleh SBY ya? Waktu yang sebelumnya yang dilatih untuk pemain timnas yang sebelumnya adalah dari dasarnya dulu ya, ya kan? Ya. Bagaimana cara untuk makan yang baik itu saja dinotis. Berarti kekurangan kita adalah pemain-pemain yang lokal gitu. Dan dari dasarnya aku. Sama satu lagi, disiplin. Sebenarnya jadi pemain bola itu memang harus dari dalam dirinya sendiri gitu loh untuk menjaga kondisi. Sekarang konsistennya Rizky Ridho itu aku salut banget. Salah satu pemain di timnas sekarang yang menurut aku darah asli Indonesia yang menurut aku itu kualitasnya itu bukan bukan kualitas pemain Liga 1 itu ya Rizky Ridho. Dia dia dengan disiplinnya, dia dengan cara bahkan main bola aja begitu dimasukin gitu. Logika logika sederhana kedisiplin itu gitu. Itu jadi harusnya jadi contoh baik yang senior, orang maksudnya yang udah di atas umurnya ataupun yang junior gitu. Umur umur Rizky itu berapa sih? Umur Marcelino berapa sih? Mereka yang jadi langganan masuk timnas era XTY di antara pemain-pemain lokal yang lainnya gitu ya. Dan menurut aku juga kayak eh kalau 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 aku jadi pelatih Kluivert mungkin masih mempertahankan dua pemain itu. Walaupun Mikel mungkin jadi pemain cadangan ataupun apapun itu ya, tapi dua pemain itu representasi dari Indonesia itu sendiri. Jadi nama PR dari Albert kita adalah kesadaran moral dan ya pribadinya kita. Nah, menurut kamu nih, Patrick Kluivert 3 bulan. Kita bahas ini ya, Patrick Kluivert 3 bulan. Apa yang mau dilakukan sama Patrick Kluivert? Itu benar jelas untuk ombak starting line up-nya. Ya, starting 11 nya itu. Tadi yang bawa-bawa nama besar itu ya. Iya, nah 3 bulan itu otomatis prediksimu line up di lawan Bahrain ataupun besok lawan apa ya? Lawan Bahrain Australia. Itu 11 pemain utamanya itu siapa? Dari belakang dulu. Yang paling jelas mungkin ada Jaidik Ses ya. Ya, Aja. per kiper. Kalau menurut gua siapa ya? Menurut lu deh. Menurut aku ya jelas lah ya Martin Paes ya. Martin Paes kokoh banget di belakang. Terus tapi mungkin dua pemain yang dipanggil Nadeo sama Hernando sih. Ya Nadeo sama Hernando yang saya dipanggil. Kecuali kalau memang ada tambahan naturalisasi pemain kiper ya, Emil atau siapapun itu ya. Tapi jelas 3 pemain itu mesti Martin Paes, Hernando dan Nadeo. 3 pemain itu. Terus di belakang ya
ke ISES. Kita tergantung nih mau pakai formasi apa nih. Formasinya INTY atau formasi Total Football nih 4-3-3. Yang gue dengar sih Total Football itu belum bisa digunakan sama Alex Pastor karena katanya kita itu lebih ke yang positioning atau gimana tuh. Berarti kan pakai pakai 4-3-3 bisa, 3 back di belakang kayak kemarin juga bisa. Ya 3 back di belakang ya cuma trionya lah. Ises, Gilgers, Kevin Ditch mungkin. 3-3 di belakang. Sayapnya kiri ya Verdo. Dan saya ada Marcelino juga. Iya, Iya. sayap kiri. Eliano juga bisa masuk di sayap kanan ataupun Sandi ya. Tapi juga si tengah ya Profesor. Profesor bukti bakal akan dimaksimalkan jadi distribusi karena di era STY dua permainan sebelumnya Profesor tuh terlihat capean tuh. Beda sama Vietnam. Ketika lawan Vietnam di Hanoi kemarin yang kita menang 3-0 ya dia ngegolin. Itu juga kan eh saya juangnya dia tuh masih baru-baru loh. Dan dia masih ikutin stylenya itu. Tapi di 2 pertandingan berikutnya sebelumnya kecapean gitu. Karena terlalu banyak mundur, maju mundur dan itu kan dari belakang. Dari belakang buang ke depan lari, dari belakang buang ke depan lari. Ya otomatis hilang bola gitu. Emang dia takut tahanan. Iya. Makanya dari itu kan tadi kulepatnya bilang kita itu akan lebih menyerang. Pasti. Karena dia striker. Pasti akan lebih menyerang. saya juga striker. Cuma saya aku mikir gini. Kenapa saya gak lebih banyak menyerang? Karena dia melihat potensi dari pemain kita. Dan dia juga nyaman dengan formasi itu gitu. Beda kayak misalnya kita hilangkan dulu nih target kualifikasi Piala Dunia. Nothing tulus. Yang penting Piala Asia. Di 3 pertandingan lagi nih STY bakal menyerang total dengan formasi seperti itu. Ya otomatis perjudiannya kalah menangnya juga ada gitu ya. Penutup ya, untuk penutup. Harapan kamu timnas ini maju ke depannya seperti apa? Harapan jangka pendek dulu ya. Jangka paling pertama dulu adalah kalau STY kemarin bisa imbang sekali, harapan tinggi adalah kita menang 1-0 ya. Lawan Australia Ya. Karena apa ya? Kalau kita kalah ya, itu akan euforia meledak untuk memberi tekanan ke titik letaknya itu terlalu tinggi, menjelek-jelekannya tidak baik, doanya jadi kurang. Ini harapan yang utama adalah menang dulu aja 1-0 aja, atau mungkin nggak usah menang lah ya, imbang tapi 1-1 ada golnya gitu. Tuh, itu kayaknya itu bakal lebih terjasa. kalau lawan Bahrain Kalau bahkan mungkin di kandang. aduh, mungkin kita juga itu kalau bisa menang menang tinggi. Nanti ya. Kalau bisa menang tinggi itu luar biasa karena yang tadinya kita mungkin dicurangi. Kalau Karena adanya epic Leopard yang mungkin bisa menang dan tidak dicurangi, wah itu kayaknya membawa sisi positifnya luar biasa. kalau aku tuh Torres tadi 0-0 itu. 0-0 ya. Bukan underestimate ya, tapi 0-0 di kandang lawan. Dan kita bisa bikin gebrakan, Mungkin bisa menang, tapi juga ya realistisnya 0-0 lah. Karena kita main bola-bola passing bawah. Terbukti main di kandang kemarin, lapangannya astagfirullahalazim. Tapi kalau di kandang lawan, yang lapangannya bagus rata, Australia punya ya jelas lah ya langganan Piala Dunia dan otomatis lapangannya standarnya udah bukan standar kayak kita gitu dan bola-bola bawah alirannya itu bakal lebih baik dan aku yakin aktornya tetap Profesor Haya ini menjadi aktor karena apa? Ya passing-passingnya tuh pasti akan jauh lebih akurat. Nah lawan Bahrain habisin lah minim-minim 4-0 lah. Minim-minim 4-0. Kita bisa kok kemarin juga sebenarnya kita bisa menang kalau nggak dicurangi. Aduh, sebenarnya buat dikurangin ya. Menitnya kebanyakan. Ini ditambah dikali 4 dikali 2 jadi 99. Paling optimis dari kita kan adalah kayak kemarin memenangkan menang dengan Arab ya.
menandingan Arab yang Arab itu bisa mengalahkan Argentina suatu kali. Mengalahkan Messi ibaratnya. Tapi Arab lebih bisa ini, apalagi cuman Australia. Di grup kita ini kan 2 raksasa ya. Australia dan Jepang. Langganan Piala Dunia. Kalau Jepang, waduh. Kalau menurut aku standar kita dengan pemainnya sekarang lawan tim-tim Timur Tengah kita bisa hancurin standarnya kita nih. Pemain-pemain yang kita punya, kita lawan Timur Tengah nggak takut, nggak mundur kita. Tapi kalau lawan Australia dan Jepang itu kayak ya raja terakhir lah. Kalau Australia dan Bahrain itu mungkin ada apa namanya optimis ya, karena kita itu udah mau jadi timnas itu Indo Belanda. Iya, Hindia Belanda. Zaman dulu. Iya, zaman dulu. Tidak pernah disebut Hindia Belanda, Pak. Dan ini sih sebenarnya satu lagi possibility kita bakal lolos itu seperti apa? Menurut nih, kita lanjut ke round 4 atau kita langsung lolos? Ini kan round 3 nih, kita lanjut ke round 4 atau kita langsung lolos? Kita peringkat 3 sekarang. 2 pertandingan berikutnya, 1 lawan raja terakhir, 1 lawan yang harus kita kalahkan, Bahrain. Ini sih dari sisi realita aja ya, sisi dilihat dan katanya Pepe itu dikontrak. Sebenarnya ada isu bahwa nggak menargetkan lolos atau mungkin targetnya di 2000 selanjutnya bukan 2025 sekarang dan juga apa. Tapi ya Pepe-nya sendirian ngomong kita harus menang lolos apa. Ya optimis untuk tapi realita mungkin round 4 kita Round 4 ya. Aku juga sendiri. Pasti kita bakal masuk ke round 4 ini. Kalaupun kita lolos langsung itu kuasa Tuhan Ki. Kuasa Allah itu. Ini makin bagus ya. Siapa tahu dijabah nih saat lolos. Ya mungkin itu aja bro untuk hari ini, episode hari ini ya. Episode berikutnya nanti kita akan bahas tentang trading yang ada di Indonesia ya. Ini jadi episode pertama sepak bola. Mungkin episode kedua kita bahas politik, agama, sara, apapun itulah ya. Ya, yang penting juga baru belajar. harapan kita kan Indonesia itu berapa 2045 ya. Indonesia mati kayak Indonesia mati. Ya kan 2026 kita lolos Piala Dunia, 2030 langganan Piala Dunia, 2045 juara Piala Dunia. Adalah langkah awal untuk menuju Indonesia emas. Betul. Ya, oke kita aja Menang, wah Indonesia menjadi sangat terkenal ya, bukan hanya dari sisi YouTube dan media sosial, bahwa kita nomor 1 pengguna netizen yang paling ramah ya, dengan kata-kata yang baik, positif, selalu bilang alhamdulillah ya. Ya begitu deh. Mungkin berikutnya kita bahas sisi yang lain. Ini bukan podcast tentang olahraga, bukan. Ini podcast tentang ngobrol. yang penting ngobrol. Yang penting pikir carry, ngobrol, pikir carry baik. Itu bahasa Jawa ya. Pikir nanti. Karena kita orang Jawa. Apa-apa dibicarain, apa-apa dibicarain.